Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amila Syaliha, NPM 181210131, kelas akuntansi A1. Baiklah, dalam video kali ini saya akan membahas tentang penyelesaian soal ujian tengah semester penganggaran perusahaan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam soal. Dalam soal ini terdapat 3 tahun penjualan yang terbagi menjadi 4 triwulan atas perusahaan PT My Style. Instruksi selanjutnya yaitu harga jual kemeja di tahun 2018 adalah sebesar 250.000. Manajemen memperkirakan kenaikan harga jual sebesar 20% untuk tahun 2019 dibandingkan dengan harga di tahun 2018. Selanjutnya, perusahaan menggunakan metode rata-rata bergerak dalam menentukan perkiraan penjualannya. Opsi selanjutnya yaitu untuk pengendalian penjualan, PT My Style membagi penjualan selama tahun 2019 ke dalam 4 triwulan. Triwulan pertama 15%, triwulan kedua 20%, triwulan ketiga 35%, dan triwulan keempat 30%. Selanjutnya, untuk menyusun anggaran produksi, PT My Style menggunakan data sebagai berikut. Pertama, persediaan awal barang jadi di tahun 2019 sebanyak 35.000 unit. Persediaan akhir barang jadi di tahun 2019 sebanyak 25.000 unit. Informasi lainnya yaitu mengenai data yang digunakan sebagai dasar penyusunan anggaran bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead produksi, yaitu ada standar pemakaian bahan baku, standar penggunaan jam tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, dan dasar alokasi berupa nilai mesin dan luas ruang pabrik. Dari beberapa instruksi dan data soal sebelumnya, maka kita diminta untuk menyusun anggaran penjualan, anggaran produksi menggunakan metode stabilitas produksi, dan anggaran biaya produksi. Baiklah, mari kita langsung masuk aja ke penyelesaian kasusnya. Berikut ini adalah data hasil penjualan PT My Style yang terdiri dari 3 tahun penjualan dan terbagi menjadi 4 triwulan. Seperti ini. Nah, di sini kita bisa melihat rata-rata triwulan dalam setiap tahunnya. Cara untuk memperoleh rata-rata tersebut yaitu misalkan untuk triwulan pertama, cara memperolehnya yaitu penjualan di tahun 2016 triwulan pertama sebesar 34.031 ditambah dengan penjualan 2017 triwulan pertamanya 41.945 ditambah penjualan 2018 untuk triwulan pertamanya sebesar 54.110. Nah, setelah ditotalkan maka hasilnya dibagi menjadi 3 dan akan memperoleh rata-rata triwulan pertama sebesar Rp43.362. Begitu pula dengan perhitungan rata-rata untuk triwulan kedua, ketiga, dan keempat. Selanjutnya, perkiraan harga jual tahun 2019 naik sebesar 20%. Harga jual tahun 2019 sama dengan harga jual tahun 2018 dikali 1 tambah harga jual tahun 2019. Maka 250.000 yaitu harga jual tahun 2018 dikali 1 tambah 20% menghasilkan harga jual tahun 2019 adalah sebesar Rp300.000. Selanjutnya, menggunakan metode rata-rata bergerak dalam menentukan perkiraan penjualan. Jadi untuk menentukan perkiraan penjualan tahun 2019 yaitu penjualan tahun 2016 ditambah 2017 ditambah 2018 dan dibagi 3 sama dengan 216.150 ditambah 217.772
ditambah 279.344 dan dibagi 3. Maka hasil penjumlahan tersebut sebesar 713.266 dibagi 3 sama dengan 237.755,33 rupiah. Baiklah, selanjutnya pengendalian penjualan PT MyStyle membagi penjualan selama tahun 2019 ke dalam 4 triwulan. Triwulan pertama sebesar 15%, triwulan kedua 20%, triwulan ketiga 35%, dan triwulan keempat 30%. Maka penjualan untuk tahun 2019 sebagai berikut. Untuk triwulan pertama 237.755,333 dikali 15%, maka memperoleh hasil 35.663,29995. Nah, 237.755,33 ini berasal dari perhitungan perkiraan penjualan untuk tahun 2019. Selanjutnya untuk perhitungan triwulan kedua sama dengan perhitungan untuk triwulan pertama, yaitu 237.755,333 dikali 20% sama dengan 47.551,0666. Dan untuk perhitungan triwulan ketiga yaitu 237.755,333 dikali 35% sama dengan 83.214,36655. Selanjutnya untuk perhitungan triwulan keempat yaitu 237.755,333 dikali 30% sama dengan 71.326,5999. Maka total dari penjualan di tahun 2019 berdasarkan pengendalian penjualan PT MyStyle triwulan 1 sampai triwulan 4 adalah 237.755,333. Selanjutnya menyusun anggaran penjualan. Anggaran penjualan PT MyStyle untuk tahun 2019. Nah, yang pertama triwulan pertama. Penjualan barang jadi dalam unit yaitu sebesar 35.663,29995 ini diperoleh dari perhitungan sebelumnya, yaitu dari sini dikalikan dengan harga jual sebesar 300.000 diperoleh dari perhitungan sebelumnya, yaitu dari sini perkiraan harga jual tahun 2019. Nah, untuk penjualan barang jadi ini diperoleh dari penjualan barang jadi dalam unit dikalikan dengan harga jual, yaitu 35.663,2995 dikalikan dengan 300.000, maka memperoleh hasil 10.699.985 rupiah. Sama dengan untuk perhitungan triwulan kedua, penjualan barang jadi dalam unitnya itu 47.555,066 diperoleh dari perhitungan sebelumnya, yaitu dari sini dikalikan dengan harga jual 300.000 sama dengan jumlah triwulan pertama. Dan untuk memperoleh penjualan barang jadi triwulan kedua itu penjualan barang jadi dalam unit dikalikan dengan harga jual, yaitu 47.555,06666 dikalikan dengan 300.000, maka hasilnya 14.266.519.980. Untuk perhitungan triwulan ketiga yaitu penjualan barang jadi dalam unitnya itu 83.214,36655 diperoleh dari perhitungan sebelumnya, yaitu dari sini dikalikan dengan harga jual 300.000, maka hasil penjualan barang jadi untuk triwulan ketiga yaitu 24.994.309.965 rupiah. Dan untuk perhitungan triwulan keempat sama juga dengan sebelumnya, yaitu penjualan barang jadi dalam unit sebesar 71.320
Rp71.327,5999 diperoleh dari perhitungan sebelumnya, yaitu dari sini dikalikan dengan harga jual 300.000, maka diperoleh hasil penjualan barang jadi untuk triwulan keempat itu 21.398.279.970. Totalnya itu diperoleh dari penjualan barang jadi triwulan pertama ditambah penjualan barang jadi triwulan kedua dan ditambah penjualan barang jadi triwulan ketiga dan penjualan barang jadi triwulan keempat. Maka hasilnya yaitu 71.328.099.900. Selanjutnya yaitu anggaran produksi metode stabilitas produksi. Diketahui persediaan awal barang jadi di tahun 2019 sebanyak 35.000 unit. Persediaan akhir barang jadi di tahun 2019 sebanyak 25.000 unit. Maka untuk menyusun anggaran produksi PT Mestel untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019, nama produk kemeja yaitu kita mulai dari memasukkan penjualan unit untuk masing-masing triwulan. Itu triwulan pertama, triwulan kedua, triwulan ketiga, dan triwulan keempat. Nah, angka-angka ini diperoleh dari perhitungan sebelumnya, yaitu dari sini. Nah, angka-angka ini dimasukkan ke dalam penjualan unit dalam menyusun anggaran produksi. Nah, setelah memasukkan penjualan unit tiap triwulannya, maka totalnya sebesar 237.755,33. Nah, diketahui persediaan awal barang jadi dan persediaan akhir barang jadi. Nah, persediaan akhir barang jadi ini dimasukkan ke dalam triwulan keempat, yaitu 25.000. Dan dimasukkan juga ke dalam total 25.000. Dan untuk persediaan awal barang jadi sebesar 35.000 itu dimasukkan ke dalam triwulan pertama. Nah, yang pertama kita lakukan itu menjumlahkan bagian total, yaitu penjualan unitnya 237.755,33 ditambah dengan persediaan akhir barang jadi 25.000. Jadi memperoleh jumlah barang jadi yang dibutuhkan itu sebesar 262.755,33 dan dikurangi dengan persediaan awal barang jadi sebesar 35.000, maka jumlah barang yang akan diproduksi yaitu sebesar 227.755,33. Nah, hasil ini kita bagi 4 dan dibagikan ke dalam tiap triwulannya, yaitu sebesar 56.938,83325. Selanjutnya kita akan menghitung bagian triwulan keempat. Nah, di sini kan sudah diketahui dari soalnya penjualan untuk triwulan keempat itu sebesar 71.327,599 ditambah dengan persediaan akhir barang jadi 25.000. Maka memperoleh jumlah barang jadi yang dibutuhkan itu sebesar 96.327,599. Dan diketahui di sini jumlah barang yang akan diproduksi sebesar 56.938,83325. Nah, untuk persediaan awal barang jadi ini diperoleh dari 96.327,599 dikurang dengan jumlah barang yang akan diproduksi yaitu sebesar 56.938,83325, yaitu maka hasil persediaan awal barang jadinya itu sebesar 39.388,76665. Nah, persediaan awal barang jadi untuk triwulan keempat ini dipindahkan ke persediaan akhir barang jadi untuk triwulan ketiga.
Maka kita totalkan lagi untuk triwulan ketiga, yaitu penjualannya sebesar 83.214,3665 ditambah dengan persediaan akhir barang jadi sebesar 39.388,7665. Maka jumlah barang jadi yang dibutuhkan itu sebesar 122.603,1332 dan dikurangi dengan persediaan awal barang jadi yaitu 65.664,2995. Perhitungannya sama dengan perhitungan triwulan keempat tadi, yaitu 122.603,1332 dikurangi dengan 56.938,83325. Maka persediaan awal barang jadi untuk triwulan ketiganya yaitu sebesar 65.664,2995. Nah, persediaan awal barang jadi triwulan ketiga ini kita pindahkan ke persediaan akhir barang jadi untuk triwulan kedua. Maka kita totalkan lagi yang triwulan kedua ini. Penjualan unitnya untuk triwulan kedua ini sebesar 47.551,0666 ditambah dengan persediaan akhir barang jadi triwulan kedua yaitu 65.664,29995. Maka memperoleh jumlah barang jadi yang dibutuhkan sebesar 113.215,3665. Nah, sama dengan sebelumnya itu dikurangi dengan persediaan awal barang jadi yang diperoleh dari 113.215,3665 dikurangi dengan 56.938,83325. Maka hasilnya 56.276,5333. Nah, persediaan awal barang jadi triwulan kedua ini kita pindahkan ke triwulan pertama. Persediaan akhir barang jadi triwulan pertama. Nah, yang terakhir kita menghitung triwulan pertama, yaitu penjualan unit triwulan pertama itu sebesar 35.663,29995 ditambah dengan persediaan akhir barang jadi sebesar 56.276,5333, maka memperoleh hasil barang jadi yang dibutuhkan sebesar 91.939,83325 dikurangi dengan persediaan awal barang jadi yang diperoleh dari 91.939,83325 dikurang 56.938,83325, maka memperoleh hasil persediaan awal barang jadi yaitu Rp35.000. Selanjutnya kita masuk ke bagian anggaran biaya produksi. Yang pertama, anggaran pemakaian bahan baku. Anggaran pemakaian bahan baku PT Maestyle untuk tahun 2019, nama produk itu kemeja. Di sini kita bisa melihat yang pertama, jumlah produksi barang jadi untuk kain, benang, dan kancing diperoleh dari perhitungan sebelumnya, yaitu jumlah barang yang akan diproduksi dari sini. Jadi masing-masing itu sebesar 227.755 kain, benang, dan kancing. Selanjutnya, standar kebutuhan bahan baku per unit ini diperoleh dari ketentuan soal, yaitu untuk kain standar pemakaian bahan bakunya 2 meter, benang 1 gulung, dan kancing 7 buah. Untuk memperoleh jumlah kebutuhan bahan baku untuk diproduksi yaitu jumlah produksi barang jadi dikali dengan kebutuhan bahan baku per unit. Kita mulai dari pertama dulu bagian kain, yaitu 227.755 dikali dengan 2, maka memperoleh jumlah kebutuhan bahan baku untuk diproduksi sebesar 455.510 untuk bagian kain. Sedangkan benang itu jumlah produksi barang jadinya yaitu sebesar 227.755 dikali dengan standar kebutuhan bahan baku per unit 1 gulung, yaitu memperoleh hasil jumlah kebutuhan bahan baku untuk diproduksi 227.755 bagian benang. Selanjutnya untuk bagian kancing, yaitu jumlah produksi barang jadinya
sebesar 227.755 dikali dengan standar kebutuhan bahan baku per unit itu 7 buah kancing, maka memperoleh jumlah kebutuhan bahan baku untuk diproduksi itu sebesar 1.594.285. Nah, selanjutnya kita akan menghitung total biaya bahan baku untuk diproduksi. Nah, di sini ada harga bahan baku per unit. Harga bahan baku per unit ini diperoleh dari ketentuan soal diketahui dari ketentuan soal, yaitu untuk kain harga bahan baku per unitnya 50.000, benang 17.000, kancing 20.000. Maka untuk memperoleh total biaya bahan baku untuk produksi bagian kain itu yaitu jumlah kebutuhan bahan baku untuk diproduksi bagian kain dikalikan dengan harga bahan baku per unit kain, yaitu 455.510 dikali dengan 50.000, maka total biaya bahan baku untuk produksi kain yaitu sebesar 22.775.500.000 rupiah. Selanjutnya untuk bagian benang yaitu jumlah kebutuhan bahan baku untuk diproduksi dikalikan dengan harga bahan baku per unitnya yaitu sebesar 17.000, maka memperoleh total biaya bahan baku untuk diproduksi bagian benang yaitu sebesar 3.871.835.000. Sekarang perhitungan bagian kancing. Untuk memperoleh total biaya bahan baku untuk diproduksi, maka caranya itu jumlah kebutuhan bahan baku untuk diproduksi di bagian kancing dikalikan dengan harga bahan baku per unit kancing yaitu sebesar 20.000, maka memperoleh total biaya bahan baku untuk produksi bagian kancing itu sebesar 31.885.700.000 rupiah. Selanjutnya anggaran tenaga kerja langsung PT Maistal untuk tahun 2019. Nama produk kemeja. Bagian pertama itu departemen pemotongan. Jumlah produksi itu sama dengan sebelumnya yaitu sebesar Rp227.755. Dan selanjutnya yaitu standar penggunaan tenaga kerja langsung ini diperoleh dari ketentuan soal sebelumnya, yaitu 0 untuk bagian departemen pemotongan standar penggunaan jam tenaga kerja langsungnya itu sebesar 0,4 jam. Maka untuk memperoleh jumlah jam tenaga kerja langsung yaitu jumlah produksi dikali dengan standar penggunaan jam tenaga kerja langsung yaitu 227.755 dikali dengan 0,4 jam, maka memperoleh jumlah jam tenaga kerja langsung bagian departemen pemotongan sebesar 91.102. Dan selanjutnya dikalikan dengan upah per jam. Nah, upah per jam untuk bagian departemen pemotongan yaitu sebesar 4.000 per jam dikalikan dengan jumlah jam tenaga kerja langsung sebesar 91.102, maka memperoleh anggaran biaya tenaga kerja langsung departemen pemotongan sebesar Rp364.408.000. Nah, selanjutnya kita menghitung bagian departemen penjahitan. Sama dengan sebelumnya, jumlah produksi sebesar 227.755. Dan untuk standar penggunaan jam tenaga kerja langsung bagian departemen penjahitan ini diperoleh dari ketentuan soal yaitu sebesar 0,5 jam. Nah, untuk memperoleh jumlah jam tenaga kerja langsung, maka caranya itu jumlah produksi departemen penjahitan dikali dengan standar penggunaan jam tenaga kerja langsung departemen penjahitan yaitu 227.755 dikali 0,5 jam, maka memperoleh jumlah jam tenaga kerja langsung sebesar
113.878. Nah, hasil jumlah jam tenaga kerja langsung ini bagian departemen penjahitan dikali dengan upah per jam untuk memperoleh anggaran biaya tenaga kerja langsung departemen penjahitan. Maka hasilnya itu 113.878 dikalikan dengan upah per jamnya 5.500, maka anggaran biaya tenaga kerja langsung departemen penjahitan itu sebesar 626.329.000 rupiah. Selanjutnya bagian departemen pengemasan. Jumlah produksi sama dengan sebelumnya, yaitu 227.755, dan standar penggunaan jam tenaga kerja langsung bagian departemen pengemasan yaitu sebesar 0,6 jam. Maka untuk memperoleh jumlah jam tenaga kerja langsung bagian departemen pengemasan, yaitu jumlah produksinya dikali dengan standar penggunaan jam tenaga kerja langsungnya, yaitu 227.755 dikali dengan 0,6 jam. Maka jumlah jam tenaga kerja langsungnya yaitu sebesar 136.653. Nah, hasil dari jumlah jam tenaga kerja langsung ini dikalikan dengan upah per jam untuk memperoleh anggaran biaya tenaga kerja langsung departemen pemotongan. Jadi 136.653 ini dikalikan dengan upah per jam sebesar 3.500, maka memperoleh hasil anggaran biaya tenaga kerja langsung departemen pemotongan sebesar 478.285.500, dan total biaya tenaga kerja langsung ini diperoleh dari anggaran biaya tenaga kerja langsung departemen pemotongan ditambah dengan anggaran biaya tenaga kerja langsung departemen penjahitan dan ditambah dengan anggaran biaya tenaga kerja langsung departemen pemotongan. Maka total biaya tenaga kerja langsung adalah sebesar 1.469.022.500. Selanjutnya kita akan menyusun anggaran biaya overhead. Pertama, untuk departemen pemotongan, biaya gaji supervisor itu sebesar 36.250.000 ini diperoleh dari ketentuan soal sebelumnya, yaitu dasar alokasi untuk gaji penyelia pabrik yaitu 25% departemen pemotongan, sisanya dibagi rata 2 departemen. Jadi di sini dari soal sebelumnya nilai gaji penyelia pabriknya itu sebesar 145 juta. 145 juta ini 25% untuk departemen pemotongan. Jadi 145 juta dikali 25%, maka memperoleh hasil biaya gaji supervisor itu sebesar 36.250.000 rupiah. Selanjutnya biaya penyusutan bangunan. Biaya penyusutan bangunan ini sama di ketentuan soalnya, yaitu nilainya 55 juta. Nah, 55 juta ini dasar alokasinya 20% untuk departemen pemotongan dan 35% departemen jahit. Sisanya untuk departemen kemas. Jadi, biaya penyusutan bangunan departemen pemotongan yaitu 55 juta dikali 20%, maka hasilnya 11 juta. Dan biaya penyusutan mesin ini diperoleh dari ketentuan soalnya yaitu sebesar 60 juta. Biaya perawatan mesin ini diperoleh dari biaya perawatan mesin ini yaitu 15 juta untuk departemen pemotongan dibagi dengan 70 juta itu dibagi 70 juta itu didapat dari jumlah nilai mesin untuk semua departemen, yaitu departemen potong 15 juta, departemen jahit 20 juta, departemen pengemasan sebesar 35 juta, maka totalnya 70 juta. Dan dikali dengan 6 juta.
6 juta ini diperoleh dari nilai perawatan mesin. Jadi 15 juta dibagi 70 juta dikali 6 juta sama dengan 100.285.714 rupiah. Dan biaya asuransi itu 200 dibagi 5.000 dikali 15 juta. 200 ini dari mana? 200 ini dari luas ruangan pabrik departemen pemotongan, yaitu sebesar 200 meter, dan dibagi 5.000. 5.000 ini dari mana? 5.000 ini dari total luas ruangan pabrik ketiga departemen. Departemen pertama, departemen pemotongan, yaitu 200 meter, ditambah dengan departemen jahit 1.000 meter, dan ditambah luas ruangan pabrik departemen pengemasan itu 3.800 meter. Maka totalnya sebesar 5.000 meter dan dikali dengan 15 juta. 15 juta ini dari mana? 15 juta ini dari nilai asuransi pabrik. Maka biaya asuransi departemen pemotongan yaitu sebesar 600.000. Jadi total biaya departemen pemotongan ini diperoleh dari penjumlahan biaya-biaya yang ada di sini, yaitu pertama yaitu biaya gaji supervisor 36.250.000 ditambah dengan biaya penyusutan bangunan 11 juta ditambah biaya penyusutan mesin 60 juta ditambah dengan biaya perawatan mesin 1.285.714 ditambah biaya asuransi 600.000. Maka total biaya departemen pemotongan sebesar 109.135.714 rupiah. Seperti ini. Selanjutnya departemen penjahitan. Sama dengan perhitungan sebelumnya, biaya gaji supervisor untuk bagian departemen penjahitan yaitu mendapat bagian 35%. Biaya gaji supervisor untuk departemen penjahitan yaitu diperoleh dari sisa dibagi rata dua departemen, yaitu 145 juta kan tadi dikalikan 25% untuk departemen pemotongan sebesar departemen pemotongan, maka memperoleh hasil 36.250.000. Nah, sisanya itu dibagi dua untuk departemen penjahitan dan pengemasan. Maka biaya gaji supervisor untuk departemen penjahitan mendapatkan 54.375.000 bagian. Selanjutnya biaya penyusutan bangunan. Biaya penyusutan bangunan diperoleh dari 35% dari nilai penyusutan bangunan pabrik, yaitu 55 juta dikali 35%, maka mendapatkan hasil 19.250.000 rupiah. Nah, untuk biaya penyusutan mesin diperoleh dari ketentuan soal. Selanjutnya biaya perawatan mesin sama dengan perhitungan biaya perawatan mesin untuk departemen pemotongan sebelumnya, yaitu di sini 20 juta dibagi 70 juta dikali 6 juta, maka hasilnya 1.714.286. Dan biaya asuransi sama juga dengan perhitungan sebelumnya tadi, yaitu 1.000 dibagi 5.000 dikali 15 juta, maka hasilnya 3 juta. Maka total biaya departemen penjahitan yaitu sebesar 198.339.286 diperoleh dari penjumlahan biaya gaji supervisor, biaya penyusutan bangunan, biaya penyusutan mesin, biaya perawatan mesin, dan biaya asuransi. Selanjutnya untuk departemen pengemasan. Sama dengan perhitungan sebelumnya, biaya gaji supervisor ini tadi telah diketahui 54.375.000. Biaya penyusutan bangunan yaitu sebesar 24.750.000. 24.750.000. Biaya penyusutan mesinnya sebesar 75 juta dari ketentuan soal. Nah, biaya perawatan mesin sama dengan perhitungan departemen pemotongan dan penjahitan,
yaitu 35 juta dibagi 70 juta dikali 6 juta. 35 juta ini dari nilai mesin untuk departemen pengemasan. 70 juta ini seperti tadi yang telah dijelaskan, yaitu total nilai mesin untuk tiap departemen, yaitu nilai departemen pemotongan ditambah departemen jahit dan departemen pengemasan. Totalnya 70 juta dan dikali 6 juta. 6 juta ini dari mana? 6 juta ini dari mana sama dengan penyelesaian sebelumnya, departemen pemotongan dan penjahitan. 6 juta ini dari nilai perawatan mesin. Maka untuk biaya perawatan mesin departemen pengemasan yaitu sebesar 3 juta. Dan biaya asuransi untuk departemen pengemasan ini caranya sama dengan cara memperolehnya sama dengan cara-cara dengan departemen penjahitan dan pemotongan, yaitu 3.800 dibagi 5.000 dikali 15 juta. 3.800 ini yaitu luas ruangan pabrik untuk departemen pengemasan dibagi dengan 5.000. 5.000 ini total luasan pabrik untuk 3 departemen dikali 15 juta. 15 juta ini dari nilai asuransi pabrik. Maka biaya asuransi untuk departemen pengemasan ini sebesar 11.400.000. Maka total biaya departemen pengemasan itu sebesar 168.525.000 diperoleh dari penjumlahan biaya gaji supervisor, biaya penyusutan bangunan, biaya penyusutan mesin, biaya perawatan mesin, dan biaya asuransi departemen pengemasan. Yaitu bagian ini ditotalkan, dijumlahkan, maka akan memperoleh hasil total biaya departemen pengemasan. Nah, untuk memperoleh total biaya overhead ini yaitu diperoleh dari total biaya departemen pemotongan 109.135.714 ditambah dengan total biaya departemen penjahitan sebesar 198.339.286 ditambah dengan total biaya departemen pengemasan sebesar 168.525.000. Maka total biaya overheadnya sebesar 476 juta. Yang terakhir itu menyusun anggaran biaya produksi. Yang pertama biaya bahan baku, ada kain, benang, dan kancing. Nah, ketiga ini diperoleh dari perhitungan sebelumnya, yaitu dari sini. Total biaya bahan baku untuk produksi kain, benang, dan kancing dimasukkan ke dalam anggaran biaya produksi. Dan subtotal biaya pemakaian bahan baku ini yaitu biaya bahan baku kain sebesar 22.775.500.000 rupiah ditambah dengan biaya bahan baku benang sebesar 3.871.835.000 ditambah dengan biaya bahan baku kancing sebesar 31.885.700 rupiah. Maka subtotal biaya pemakaian bahan baku sebesar 58.533.035.000. Selanjutnya biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung terdiri dari departemen pemotongan, penjahitan, dan pengemasan. Nah, nilai-nilai ini diperoleh dari penyelesaian sebelumnya, yaitu dari sini, yaitu pertama anggaran biaya tenaga kerja langsung untuk departemen pemotongan dan anggaran biaya tenaga kerja langsung departemen penjahitan, anggaran biaya tenaga kerja langsung departemen pemotongan. Semua dimasukkan ke dalam sini. Dan untuk memperoleh subtotal biaya tenaga kerja langsung yaitu biaya tenaga kerja langsung departemen pemotongan sebesar 364.408.000 ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung departemen penjahitan sebesar 626.329.000 ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung departemen pengemasan sebesar 478.285.000
Maka subtotal biaya tenaga kerja langsung sebesar 1.469.022.500. Nah, selanjutnya bagian biaya overhead pabrik. Nah, angka-angka ini diperoleh dari penyelesaian soal sebelumnya, yaitu dari total biaya departemen pemotongan, total biaya departemen penjahitan, dan total biaya departemen pengemasan. Nah, untuk memperoleh subtotal biaya overhead, maka ketiga biaya overhead pabrik tiap departemen ini dijumlahkan, yaitu biaya overhead pabrik Departemen Pemotongan sebesar 109.135.714 ditambah dengan Departemen Penjahitan sebesar 198.339.286 ditambah dengan biaya overhead pabrik bagian Departemen Pengemasan sebesar Rp168.525.000. Maka subtotal biaya overheadnya sebesar Rp476 juta. Dan total biaya tahun 2019 diperoleh dari subtotal biaya pemakaian bahan baku sebesar Rp58.533.035.000 ditambah dengan subtotal biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp1.469.022.500 dan ditambah dengan subtotal biaya overhead sebesar 476 juta. Maka total biaya tahun 2019 sebesar 60.478.057.500. Baiklah, terima kasih. Itulah tadi penjelasan dan pembahasan mengenai penyelesaian soal ujian tengah semester penganggaran perusahaan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.